Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah statistik dengan materi analisis time series. Definisinya adalah yang pertama adalah deret waktu atau time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Yang kedua, analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, misalnya minggu, bulan, tahun yang teratur. Berikutnya yang ketiga, metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Manfaatnya adalah dari analisis time series dapat diperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada saat ini, untuk peramalan dan untuk perencanaan masa depan. Komponen time series adalah nilai variabel time series atau Y mempunyai 4 komponen, yaitu tren jangka panjang disimbolkan oleh T, siklus disimbolkan oleh C, variabel musim dengan S, dan gerak tak teratur dengan I. Tren merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya, apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Yang kedua adalah siklus. Siklus yang berulang biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Pola ini amat berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Musiman, fluktuasi dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahun. Kemudian yang keempat adalah variabel acak. Pola variabel acak karena faktor-faktor adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lain yang tidak mempunyai pola tertentu. Variasi acak diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Tren jangka panjang. Tren jangka panjang adalah suatu garis atau kurva yang halus yang menunjukkan suatu kecenderungan umum suatu variabel time series. Manfaat mengetahui tren secara langsung dapat membantu menyusun perencanaan, misalnya bila tren penjualan selama beberapa tahun menunjukkan kenaikan, maka adalah logis bila kita meramalkan penjualan pada tahun-tahun berikutnya juga akan bertambah. Memudahkan bagi kita untuk mempelajari komponen lain, terutama cycle variation, karena C ini berfluktuasikan sepanjang sekitar garis tren. Metode menghitung tren. Kita bisa menggunakan metode bebas atau freehand method, menggunakan metode setengah rata-rata atau semi-average method, menggunakan metode rata-rata bergerak moving average method, dan juga bisa menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode bebas ini adalah metode ini sangat sederhana dan tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Data hasil pengamatan kita gambarkan dalam suatu diagram pencar, kemudian kita tarik garis lurus secara bebas melalui diagram pencar tersebut. Arah garis tersebut sesuai dengan letak titik-titiknya. Metode ini menghasilkan suatu tren yang kasar dan bersifat subjektif. Seperti ini misalnya.
Jadi ada titik-titik yang menyatakan sebagai diagram pencar. Nah, kita lihat di sini kita mengambil suatu garis seperti apa. Ternyata di sini kita melihat ada suatu garis yang membentuk suatu garis linier. Metode setengah rata-rata. Langkah-langkahnya yang pertama adalah bagi data deret waktu menjadi dua bagian. Bila jumlah tahunnya ganjil, kita dapat membagi ke dalam dua bagian yang sama dengan tidak memasukkan tahun yang berada di tengah. Yang kedua, hitunglah semi total setiap bagian dengan jalan menjumlahkan tiap-tiap deret waktu dalam tiap-tiap bagian. Yang ketiga, dari tiap bagian tersebut kemudian dicari rata-ratanya. Yang keempat, letakkan nilai rata-rata tersebut di tengah-tengah masing-masing bagian. Yang kelima, hubungkan kedua nilai rata-rata tersebut dengan garis lurus, dan garis lurus inilah trennya. Metode setengah rata-rata seperti ini. Ada beberapa tahun dari tahun 1981 sampai 1994. Ini kita memiliki suatu penjualan masing-masing per tahunnya. Nah, di sini kita bisa membuat suatu tabel untuk semi total dan setengah rata-rata. Metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini kita mengganti nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya. Dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai data tahun berikutnya. Biasanya digunakan 3-5 tahun rata-rata bergerak, moving average. Metodenya seperti ini, kita menggunakan tabel. Sama seperti tadi, kita ambil tahun 1981 yang berjalan sampai 1994. Kemudian kita lihat penjualan bersihnya. 3 tahun bergerak. Untuk tahun pertama ini belum ada duit 3 tahun bergerak secara total pun rata-rata. Tapi dari 81 ke 82 di sini sudah mulai ada perjalanan dalam per tahun. Jadi di sini sudah ada mulai 3 tahun yang sedang bergerak. Artinya dia bergerak menuju ke 3 tahun pertama. Ya. Nah, di tahun 94 yang terakhir di sini, karena kita mengambil suatu data terakhir di 94 sampai penjualan ini, saudara sampai 94 ini tidak ada lagi pergerakan ke tahun berikutnya. Metode kuadrat terkecil. Taksiran tren dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai tren adalah minimum. Untuk itu kita menggunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX, di mana X adalah periode waktu, Y adalah merupakan nilai penjualan, produksi, persediaan dari variabel lain, A adalah nilai Y apabila X sama dengan 0, B adalah besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan 1 unit variabel X. Rumus untuk mendapatkan nilai A dan B adalah sigma X sama dengan NA plus B kali sigma X. Sigma XY adalah A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Berikutnya dengan short method, A adalah sigma Y per N, B adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Metode kuadrat terkecil kita bisa menggunakan pola seperti ini. Dalam satu grafiknya, yaitu tahun 89 sampai 93, berarti kita dalam 5 tahun. Nah, kita lihat di sini berapa penjualan.
Kemudian kita lihat deviasinya untuk tahun tertentu. Kemudian data itu kita cari X dan Y-nya, yaitu penjualan kita gambarkan sebagai Y, deviasi sebagai X, sehingga XY-nya adalah penjualan dikalikan deviasinya. Nah, untuk deviasi kita lihat di sini diambil nilai tengah, diberikan sandi 0. Sebelum nilai tengah itu diberi sandi -1 dan -2. Setelah tahun tengah sandinya adalah 1 dan 2. Kemudian penjualan dan deviasi ini kita kalikan. Kemudian nilai X juga kita kuadratkan masing-masing, dan kemudian nilai trennya bisa kita dapatkan dari Nah, kita lihat di sini nilai trennya kita dapat ya dari. Kemudian kita lihat tren paraboliknya. Tren tidak selalu dapat dilukiskan dengan garis lurus. Apabila sederetan data secara jelas menyimpang dari garis lurus, kita harus mempertimbangkan menggunakan pendekatan dengan kurva bentuk lain. Ada kemungkinan bentuk kurva itu bisa mengikuti tipe parabolik yang juga disebut second degree polinomial, yang dinyatakan dengan perumusan Y sama dengan A plus BX ditambah C kali X kuadrat. Nah, di sini kita bisa mencari berapa sigma Y, berapa sigma XY, dan berapa sigma X kuadrat Y. Dari nilai untuk A, nilai A ini akan ada ketika nilai Y saat X-nya sama dengan 0. B itu tren kenaikan atau increment, dan C itu adalah perubahan pada kecondongan per X, yaitu 1 tahun. Dengan short method, sigma X dan sigma X pangkat 3 sama dengan 0, sehingga sigma XY, sigma XY, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat Y kita bisa lihatkan di dalam rumusannya. Sigma Y sama dengan NA plus C sigma X kuadrat. Sigma XY adalah B kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat Y adalah sigma A kali sigma X kuadrat plus C kali sigma X pangkat 4. Metode kuadrat terkecil parabolik seperti ini. Kita cari masing-masingnya. Untuk cari nilai deviasinya, cari nilai X kali Y, X kuadrat Y, X pangkat 3, dan X pangkat 4. Oke, di sini ada beberapa latihan. Anda bisa coba dengan menghitung nilai tren untuk persamaan linearnya dengan cara least squares. Hitung juga peramalan untuk tahun 96 ya. Kemudian ini adalah latihan kedua, sama juga untuk menghitung trennya untuk persamaan parabolik dengan least squares. Hitung parameter untuk tahun 1994-nya, berarti 3 tahun kemudian. Oke, sampai sini dulu materi tentang time series, analisa time series. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.